感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨济龙千护法，感恩恩师卢俊宏台长，感恩师兄们。Hari ini dengan hati yang sangat bersyukur saya ingin sharing kesaksian kepada semua rekan sedharma. Jika dalam sharing ada kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon Konsep Pusat berwelas asih memaafkan. Mohon Dewa Pelindung Dharma memaafkan. Mohon Sifu berwelas asih memaafkan. Karma saya tanggung sendiri, tidak membiarkan rekan sedharma menanggung. Nama saya Pei. Saya mulai belajar ajaran Xingling Fakman sejak Juni 2017 yang dikenalkan oleh sepupu saya. Pada bulan Juli 2017, saya diajak mengikuti acara perkenalan Xingling Fakman di Medan. Sejak itu, saya mulai menjalankan 5 pusaka Xingling Fakman. Kesaksian pertama, pada umur 36 tahun, saya mulai mengalami masalah pada kesehatan, dimulai dari rasa kebas pada tangan, kaki, rasa sakit pada sendi-sendi, rasa lelah yang berkepanjangan hingga sesak di malam hari yang mengharuskan saya tidur menggunakan 2 bantal. Kadang bahkan membuat saya merasa takut karena merasa tidak dapat menghirup oksigen. Beberapa dokter telah saya cari, dari dokter THT, gastro, bahkan dokter yang menangani autoimun dan vision. Saya juga melakukan check up, tes darah, gastroskopi, endoskopi, dan USG. Tetapi dari sekian banyak pemeriksaan tak menunjukkan sesuatu yang mengganjal. Dari kedokteran hingga paranormal telah saya temui, tetapi masih juga belum sembuh. Hampir tiap bulan ada saja sakit yang muncul pada bagian tubuh saya, yang mengharuskan saya memeriksa ke dokter. Lama-kelamaan hal ini membuat saya merasa begitu takut, depresi, dan menderita menjalani hidup ini, mengingat karena anak-anak yang masih kecil. Suami yang kerja merantau, serta seorang ibu yang sudah berumur yang ada di dekat saya, membuat saya setiap hari selalu berdoa ke vihara, memohon agar diberikan jalan kepada saya, sehingga saya bisa bertahan hidup dan sembuh. Ternyata Konsep Pusat sungguh berwelas asih pada saya, mendengar dan mengabulkan doa saya, sehingga saya diberi kesempatan bisa mengenal dan mendalami ajaran Xingling Fakman yang begitu luar biasa. Semenjak saya menjalankan 5 pusaka Xingling Fakman, melafal parita, membuat xiao fangzi, fangshen, melepas-lepasan makhluk hidup, berikral dan belajar bervegetarian, membuat hidup saya mulai berubah. Saya mulai menyadari karma buruk dan lingsing arwah asing saya sudah menghampiri, dan harus melunasi hutang karma. Tanpa sadar, setelah bertahun-tahun saya menjalani ajaran Xingling Fakman, kondisi kesehatan saya mulai membaik, jarang sesak, sakit, dan rasa takut yang muncul karena susah bernafas pada saat tidur di malam hari pun jarang muncul lagi. Saya bahkan jarang ke dokter lagi. Saya merasa begitu beruntung bisa mengenal dan menjalani ajaran Xingling Fakman. Kangen Konsep Pusat yang telah begitu welas asih menyembuhkanku, membuat hidupku lebih baik. Semoga dengan sharing ini bisa membuat kebaikan dan menambah keyakinan sesyuman pada ajaran Xingling Fakman. Kesaksian kedua. Hari ini saya ingin memberikan kesaksian kedua, dimulai dengan kejadian yang menimpa putra bungsu saya yang pada saat itu berumur 1 tahun lebih, mengalami demam. Mulanya saya berpikir itu hanya demam biasa yang dialaminya, tetapi tidak demikian. Keesokan harinya anak saya tidak bisa menggerakkan kakinya dan menangis kalau dipegang. Hal ini membuat saya khawatir dan segera membawanya ke dokter spesialis anak. Dokter mengatakan hal ini bisa terjadi pada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan tulang dan hanya memberikan obat penahan nyeri. Setelah diberikan obat, tidak membuat anak saya membaik. Malahan pada malam hari, tangan anak saya tidak bisa memegang dot dan hanya bisa tidur terlentang, tanpa bisa membalikkan badannya. Hal ini semakin membuat saya panik karena biasanya anak saya begitu lincah dan tidak bisa diam. Tiba-tiba tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya.
Hanya bisa merengek kesakitan, ditambah lagi pada saat kejadian suami tidak berada di rumah, merantau kerja di luar kota. Setelah menelepon suami bilang akan pulang pada keesokan harinya, dan di saat itu baru membawa anak berobat check up. Dalam kecemasan dan ketakutan, saya langsung bersujud di depan altar, memohon Kuan Yin Pusat menyembuhkan anak saya. Saya berjanji akan fangsen sebanyak 1.200 ekor ikan dan melimpahkan jasa pahala bervegetarian selama hampir setahun kepada anak saya. Pada saat itu saya terus membaca Paritata Peco di sampingnya sampai dia tertidur pulas. Keesokan paginya anak saya terbangun dengan kondisi mulai membaik. Dia bahkan bisa menggerakkan tangan dan kakinya serta membalikkan badannya tanpa kesakitan lagi. Hal ini membuatku terharu karena Kuan Yin Pusat begitu welas asih mendengarkan dan mengabulkan permohonanku telah menyembuhkan anakku. Sungguh begitu luar biasa kekuatan dan mukjizatnya. Asalkan kita percaya dan memohon dengan tulus, ditambah lagi dengan berbuat kebajikan, membaca parita dan menjalankan 5 pusaka Singling Fakmen, pasti Kuan Yin Pusat Mama akan melindungi dan menjauhkan kita dari musibah. Kesaksian ketiga. Pada hari ini saya ingin memberikan kesaksian saya yang ketiga dalam belajar ajaran Singling Fakmen. Pada awal bulan Maret 2022, saya mengalami masalah pada pinggang saya. Berawal dari sakit pinggang yang kadang muncul dan kadang hilang. Awalnya saya hanya menempel koyo pada bagian pinggang yang sakit dan obat yang dibeli apotek. Hingga pada tanggal 8 Maret 2022, saya mengalami sakit pada saat buang air kecil, yang mengharuskan saya memeriksakan diri ke dokter. Dari hasil pemeriksaan sementara, dokter mengatakan kemungkinan saya mengalami infeksi saluran kencing. Untuk memastikan hal tersebut, saya melakukan tes darah, urin, dan USG sesuai dengan surat pengantar dari dokter. Dari hasil tersebut, diketahui terdapat batu berukuran sekitar 4 mm di kaliks media ginjal kanan dan kiri. Hal ini sungguh membuatku terkejut karena tidak pernah membayangkan hal ini. Rasa khawatir dan sedih membuatku tidak bisa tidur setiap malam. Dalam hati saya selalu memohon kepada Kuan Yin Pusat agar membantu saya supaya batu ginjal saya bisa keluar lewat buang air kecil, tanpa harus melakukan tindakan medis. Saya teringat Shifu pernah mengatakan dengan melepaskan labi-labi sebanyak 40 ekor sekaligus bisa membantu melewati rintangan, dan saya bermaksud melakukan ikrar tersebut. Pada malamnya, saya ada bermimpi berobat ke dokter lain. Dokter mengatakan hanya sebelah kiri ginjal saya yang terdapat batu, berukuran 1 cm dan mengalami gagal ginjal sebelah. Dan saya mengatakan, bukankah 3 minggu lalu saya ada melakukan pemeriksaan? Hasilnya terdapat batu pada kedua ginjal saya dan itu pun ukurannya 4 mm. Hal ini membuat saya ketakutan dan segera berikrar di depan altar Kuan Yin Pusat, berjanji akan melepaskan 49 ekor labi-labi. Besoknya dengan bantuan suami saya, melepaskan 60 ekor labi-labi yang ada tersisa pada saat itu. Pada tanggal 6 April, saya kembali melakukan pemeriksaan USG dan urin ke dokter spesialis urologi. Hasil USG menunjukkan pada ginjal sebelah kiri terdapat batu sekitar 1 cm, tetapi samar-samar. Sehingga untuk memastikan itu, dokter menyarankan saya untuk screening agar lebih jelas. Dalam hati saya berpikir apa yang dikatakan dokter barusan seperti yang saya mimpikan. Pada pagi harinya sebelum berangkat melakukan pemeriksaan, saya kembali berikrar akan melepaskan 1.200 ekor ikan yang akan dilakukan secara bertahap. Melihat lalu lalang pasien di rumah sakit dari anak kecil hingga orang tua, membuat saya merasa bahwa kesehatan itu melebihi segalanya. Setiap detik begitu berharga. Dengan adanya tubuh ini, kita barulah bisa belajar Buddha Dharma. Melihat wajah sedih dan tangis keluarga pasien, hati saya kembali menyadari, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, orang tualah yang paling bersedih melihatnya. Dalam hati saya kembali berikrar pada pusat mama, saya akan memberikan kesaksian ini jika hasil pemeriksaan saya baik-baik saja. Saya berjanji akan mengubah kekurangan saya dan berusaha lebih baik lagi.
Ternyata Kuan Yin Pusat begitu berwelas asih mendengar dan mengabulkan permohonanku. Hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan adanya apapun di kedua ginjal saya. Hal ini membuat saya begitu terharu. Kekuatan ikrar benar-benar bisa menghapus rintangan. Semua ini berkat Kuan Yin Pusat yang begitu welas asih dan pintu ajaran Dharma Xingning Fakmen, serta Shifu yang mengajarkan pusaka Xingning Fakmen kepada kita. Semoga dengan kesaksian ini bisa membawa kebaikan dan keyakinan yang lebih mendalam lagi kepada Shishuman dalam mempelajari ajaran Xingning Fakmen. 感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩恩树卢军宏台长，感恩师兄们。